Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmatul Zahra dengan NIM 23046014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek akhir dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Di sini saya mengambil tema dengan mengenai permasalahan pendidikan nasional dan solusinya. Dalam permasalahan pendidikan nasional solusinya ada beberapa subtema, yaitu mengenai permasalahan pendidikan, faktor-faktor permasalahan pendidikan, dan solusi mengatasinya. Permasalahan pendidikan ialah perbedaan program pendidikan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan. Permasalahan pendidikan nasional terdiri dari segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalah rumit dalam dunia pendidikan Adapun permasalahan yang dipandang rumit, kompleks adalah permasalahan mengenai kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas, relevansi, tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu permasalahan kuantitas. Kuantitas ialah masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena terbatasnya daya tampung sekolah. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Tetapi saat ini masalah ini sudah bisa diatasi. Sisa permasalahan pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Permasalahan kuantitas dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Dapat disimpulkan, permasalahan kuantitas ini timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas. Adapun permasalahan kedua yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari output pendidikan itu sendiri. Kriteria ini adalah dasar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus. Kualitas ketercapaian TPK dapat menggambarkan ketercapaian tujuan, yaitu tujuan pembelajaran umum. Demikian, secara hierarki dapat diketahui pula tujuan yang lebih jauh tinggi, yaitu tujuan kurikulum. Kadar ketercapaian tujuan tergantung pada unit lembaga yang menyelenggarakan. Kadar ketercapaian tujuan tergantung pada unit lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Permasalahan yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi pendidikan dikatakan efisien ialah bila penyelenggaraan pendidikan tersebut hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi produktivitasnya optimal. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada tepat sasaran. Kadar efisiensi juga tergantung pada pemberdayaan sumber daya tersebut. Bila terjadi tidak hemat waktu, biaya, tenaga, tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah ataupun kurang efisien. Efektivitas pendidikan dikatakan efektif ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Bila rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat dosen sebelum mengajar kuliah terlaksana secara utuh dengan semuanya, maka pelaksanaan perkuliahan dapat dikatakan efektif. Sempurna ini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan, materi, bahan, strategi, dan evaluasi. Yang keempat yaitu relevansi. Relevansi dikatakan relevan ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian tersebut meliputi kuantitas ataupun kualitas output. Selanjutnya, kesesuaian tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan dan kesepadanan. Pendidikan dikatakan tidak atau kurang relevan ialah bila tingkat kesesuaian tersebut kurang. Kadar permasalahan ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan tersebut. Bila tingkat kesesuaian tinggi, maka pendidikan dikatakan relevan. Permasalahan akan semakin besar bila tingkat kesesuaian tersebut rendah. Selain dari beberapa permasalahan di atas, adapun pembagian permasalahan pendidikan yang meliputi masalah pendidikan lingkup makro dan mikro. Masalah pendidikan nasional meliputi lingkup makro yang pertama yaitu kurikulum yang membingungkan dan kompleks.
Kurikulum merupakan sebuah rencana atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Di Indonesia terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Hal ini tentu dapat membingungkan, terutama bagi pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua. Selain itu, perubahan kurikulum yang ditetapkan di Indonesia juga terbilang kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain itu, pendidik juga terkena dampaknya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajari muridnya dengan materi yang banyak. Saat ini, Indonesia menerapkan kurikulum merdeka setelah sebelumnya kurikulum 2013 yang dianggap sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Yang kedua yaitu permasalahan pemerataan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Pemerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Diketahui semakin tinggi pendidikan maka semakin mahal juga biayanya, sehingga tak jarang banyak orang yang memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya yaitu masalah penempatan guru. Pada beberapa hal di pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru masih sering terjadi, terutama pada penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatan atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan tidak bisa optimal dalam mengajar. Adapun beberapa faktor masalah penempatan guru yaitu salah satunya ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut. Masalah penempatan guru biasanya terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal itu membuat guru yang ada harus mengajar di bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Kekurangan guru ini biasa terjadi di daerah yang terpencil karena tidak meratanya penyaluran guru ke daerah tersebut. Selanjutnya itu rendahnya kualitas guru. Rendahnya kualitas guru merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya. Peran seorang guru sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidik. Tidaklah mudah hidup menjadi seorang guru. Begitu banyak tanggung jawab yang dilakukan. Namun nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah sesuatu yang hal mudah dan hanya melakukan pekerjaannya sekadar untuk mendapatkan penghasilan. Dalam menjalankannya tugasnya sebagai guru, diharapkan guru dapat mendidik dan membimbing siswanya menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima yaitu biaya pendidikan yang mahal. Mahalnya biaya pendidikan sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah lapisan menengah ke bawah. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Ada pula anak yang ingin bersekolah, namun terkendala biaya sehingga terpaksa untuk berhenti sekolah. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataan pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan. Adapun masalah pendidikan nasional yang meliputi lingkup mikro yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Padahal metode pembelajaran yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang kegiatannya bernilai edukatif, di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Masalah rendahnya kualitas sarana dan sarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa.
Inti dari sebuah pendidikan itu adalah proses belajar itu sendiri. Proses belajar sangat berpengaruh terhadap prestasi siswanya. Proses pembelajaran dilakukan guna untuk mengimbangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi yang siswa harapkan. Materi selanjutnya yaitu faktor permasalahan pendidikan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, iptek dan seni. Ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum, pertanian, dan sebagainya jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan. Misalnya dalam materi pengajaran yang terdapat dalam kurikulum sudah harus dirubah dan disesuaikan. Dalam perkembangan teknologi, misalnya teknologi yang baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan ekonomi sosial yang baru. Perkembangan seperti ini akan menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan. Sistem yang ada mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan, oleh karenanya perlu ditanggulangi. Dalam bidang seni, dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti itu sudah pasti akan menimbulkan masalah baru dalam bidang pendidikan. Maka permasalahan yang akan muncul antara lain yaitu ketersediaan sarana prasarana serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan. Masalah yang kedua yaitu faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan. Misalnya dalam masalah pemerataan. Penyebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan masalah baru seperti bagaimana cara menyediakan dan merencanakan sarana pendidikan yang dapat melayani daerah padat kota dan daerah terisolir yang anak usianya sekolah tidak seberapa ataupun jarang. Yang ketiga, faktor aspirasi masyarakat. Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan akan mengakibatkan anak-anak akan membanjiri sekolah. Kondisi seperti ini akan menyebabkan masalah mengenai sistem seleksi siswa atau mahasiswa baru, rasio guru, waktu belajar. Permasalahan akan terus saling berkait. Adapun faktor yang terakhir yaitu keterlambatan sarana dan prasarana. Masyarakat pada umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdiri akan mengalami keterlambatan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini jelas sudah akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Permasalahannya yaitu bagaimana cara menyadarkan mereka akan keterbelakangan dan ketertinggalan dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan yang lebih baik, khususnya bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut. Materi selanjutnya itu solusi mengatasi permasalahan pendidikan. Untuk mengatasi masalah permasalahan pendidikan itu terdapat dua solusi yang dapat diberikan, yaitu pertama solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain minimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi untuk membiayai guru ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Kesimpulannya yaitu permasalahan pendidikan nasional adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalah rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan pendidikan, mutu, relevansi, efisiensi, efektivitas, kuantitas, serta kualitas. Pendidikan adalah suatu hal yang disepakati yang menjadi hal pokok dalam bangsa. Dan dalam faktor penyebab terjadinya permasalahan pendidikan diantaranya perkembangan iptek dan seni, lajunya pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya dan sarana. Dan dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat melalui dari dua solusi, yaitu solusi teknis, solusi sistematik, dan solusi teknis, serta solusi dari peningkatan kualitas pemerataan pendidikan, memperluas
pelayanan pendidikan, serta solusi mengatasi relevansi pendidikan. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi mengenai permasalahan pendidikan dan solusinya, saya Hilmatul Zahra mengucapkan terima kasih, dan sekianlah hasil presentasi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.